Suamiku kelainan jiwa. Kisah yang akan saya ceritakan ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, bunda-bunda jangan ada yang salah paham dan membawa-bawa soal agama. Sebab mau agama apapun tergantung individunya. Jika baik, maka baik pula. Tetap damai dan komen yang santun ya bun, terima kasih. Sebut saja namaku Aini. Aku seorang wanita berusia 29 tahun. Aku memiliki 3 orang anak. Usia anak-anakku masih sangat kecil. Mereka masih termasuk balita. Aku dan suamiku sudah menikah selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu pula, aku merasa menikah dengan laki-laki yang tidak normal. Bagaimana aku tidak menyebut seperti itu? Sebab memang suamiku itu aneh. Walaupun secara fisik dia biasa saja. Bahkan kalau orang yang tidak mengetahuinya, pasti akan sangat mengaguminya. Apalagi latar belakang suamiku itu seorang anak kiai yang memiliki pondok pesantren yang sangat besar. Bisa dibilang suamiku itu seorang ustadz. Dia juga mengajar di pondok pesantren. Karena latar belakang kami yang hampir sama, aku dan suamiku memiliki profesi yang sama, yaitu seorang pengajar. Aku sendiri seorang anak kiai. Orang tuaku juga memiliki pondok pesantren, namun belum sebesar milik keluarga suamiku. Namun dengan latar belakang demikian bukan berarti suamiku adalah orang yang baik seperti yang dilihat banyak orang. Suamiku memiliki sisi lain yang aku sendiri pun tidak menyangka dan tidak pernah menduga sebelumnya. Aku dan suamiku menikah karena kami dijodohkan. Sebab ayahku ingin aku memiliki seorang suami yang berlatar belakang sama dengan kami. Karena menurut ayahku, jika kami sefrekuensi, pasti akan jauh lebih mudah mengembangkan pondok pesantren. Tapi ternyata, harapan orang tuaku tidak sejalan dengan laki-laki yang mereka jodohkan denganku. Awalnya aku berpikir, suamiku itu laki-laki yang baik, karena melihat latar belakangnya seorang keluarga kiai dan memiliki pondok pesantren yang besar. Aku berharap dia sama seperti hayalanku selama ini. Menjadi suami yang soleh, tidak macam-macam, setia, tidak neko-neko. Itulah yang selama ini aku pikirkan dan aku harapkan terhadap suamiku. Tapi, baru 10 hari menikah dengannya, aku sudah mengetahui sisi terburuk dari suamiku. Iya, baru 10 hari menikah. Aku sudah mendapati sesuatu yang sangat membuatku terkejut. Waktu itu, aku memberanikan diri untuk saling mengecek telepon suamiku. Karena bagiku, kita sudah sah, jadi sah-sah saja untuk saling mengecek telepon. Aku pun mengizinkan suamiku untuk mengecek teleponku. Aku pun melakukan hal yang sama. Ku cek juga HP suamiku. Namun, saat aku mengecek telepon suamiku itu, aku malah mendapati sesuatu yang sangat membuatku syok. Di sana, aku mendapati sebuah chat antara dia dan temannya dengan percakapan yang menurutku tidak wajar dan tidak sepantasnya. Mungkin suamiku lupa menghapus chat itu, sehingga aku duluan mengetahuinya. Kurang lebih seperti ini si chatnya. Jadi teman suamiku itu berkata pada suamiku bahwa bisa loh wanita yang kemarin di BO. Atau kalau enggak, kamu nikahin aja supaya bisa dipakai berkali-kali. Aku yang mendapati chat demikian benar-benar membuatku sangat syok. Apakah sebelumnya suamiku pernah melakukan hal yang tidak baik dengan wanita lain sebelum menikah denganku? Kenapa ada chat seperti itu? Aku pun langsung menanyakannya, karena aku tidak ingin penasaran dan malas uzon. Suamiku pun menjelaskan dia meminta maaf padaku. Dia berkata bahwa itu sebelum kami menikah. Aku yang mendengarnya sebenarnya agak janggal. Kenapa dia tidak bisa menjaga dirinya dengan baik? Namun, karena demi menjaga nama baik keluarga,
Akhirnya aku memaafkan suamiku itu, karena aku pikir itu pun perbuatannya sebelum menikah. Jadi aku harap suamiku tidak akan mengulanginya setelah kami menikah. Walaupun sebenarnya berat hati ini, tapi demi keluarga dan menjaga marwah serta kehormatan keluarga besar, aku memaafkan suamiku dan berlanjutlah rumah tangga kami yang masih seumur jagung itu. Berjalanlah rumah tanggaku seperti rumah tangga pada umumnya. Aku mengajar, suamiku juga mengajar. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari suamiku tuh sangat protektif. Dia juga sangat posesif. Dia mudah sekali cemburu. Sehingga dia tidak mengizinkan aku untuk mengobrol dengan lawan jenis secara berlebihan. Aku sebagai istri yang berusaha untuk soleha dan baik menuruti permintaan suamiku. Aku juga takut akan dosa. Sebab aku yang notabene sedari kecil sudah diajari agama sangat mengerti betul apa itu dosa dan bagaimana cara menghormati suami serta patuh pada suami. Aku pun selalu mendoakan suamiku agar rumah tangga kami baik-baik saja. Suamiku setia dan tidak macam-macam. Aku pun juga senang melihat perubahan sikap suamiku. Karena kata murid-muridku, jika saat mengajar di kelas, suamiku itu tidak pernah mau menatap santri wanita. Ya, seperti itu suamiku. Siapa yang menyangka bahwa dia itu berbeda sekali dengan kenyataannya? Di luar, dia terlihat seperti laki-laki yang sangat baik dan menjaga pandangannya dari wanita lain. Namun di belakangnya, aku pun sebagai istrinya tidak bisa berkata-kata. Aku tidak tahu ini sudah terlambat atau belum. Namun yang jelas, aku mengetahui fakta yang jauh lebih mengejutkan setelah 7 tahun pernikahanku. Setelah aku memiliki 3 orang anak darinya. Ya, aku sudah melahirkan 3 orang anak. Di usia pernikahan kami yang masih 7 tahun, tentu usia anak kami masih sangat kecil. Yang paling tua, anakku baru berumur 5 tahun. Sedangkan adik-adiknya masih 3 dan 1 tahun. Jarak kelahiran mereka memang sangat berdekatan. Kukira suamiku itu akan lembut pada anak-anaknya, karena mereka masih sangat kecil. Tapi, di usia anakku yang 5 tahun, dia sudah mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya sendiri. Suamiku juga orangnya temperamental. Dia mudah sekali marah hanya karena hal kecil. Aku yang sebenarnya tidak pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suamiku, namun tidak akan tega melihat perlakuannya terhadap anak. Aku pikir hanya dengan santrinya saja dia mampu berbuat kasar. Tapi dengan anak-anaknya sendiri pun dia mampu melakukannya. Walaupun dengan aku istrinya, dia tidak pernah melakukan kekerasan sedikit pun. Untuk kekerasan fisik, mungkin suamiku tidak melakukannya. Tapi soal melukai hati, dia sangat menghancurkan hidupku. Di bulan Januari 2024 lalu, aku mendapati lagi bukti yang sangat mengejutkan dari handphone suamiku. Saat itu sedang acara arisan keluarga. Saat aku akan mandi, tak sengaja aku melihat HP suamiku tinggal 1% baterainya. Posisinya waktu itu suamiku tidur. Jadi, aku berniat untuk mengecas HP itu. Namun di layar ponsel suamiku kebetulan belum mati. Dia barusan terlihat habis membuka sebuah situs. Sebenarnya sebelum kejadian ini, aku sudah merasa aneh. Tidak merasa nyaman jika berada di dekat suamiku. Aku pun selalu sholat dan berdoa meminta petunjuk pada Allah. Mungkin kali itu adalah petunjuk yang Allah berikan. Aku tidak berniat sebenarnya ingin mengotak-atik HP suamiku. Namun tiba-tiba, saat akan mengecas HP itu, aku kepikiran untuk mengklik situs yang baru saja dia kunjungi. Tanpa aku harus memasukkan nomor telepon atau password, situs itu langsung login ke Facebook. Ya, ternyata suamiku baru saja logout dari Facebook lewat Chrome. Karena melihat hal itu, aku jadi penasaran. Kubukalah
isi chat dari Facebook itu. Semua isi chat yang ada di sana membuatku tidak bisa berkata-kata. Aku benar-benar syok saat itu. Dengan tangan yang sangat gemetar, aku memberanikan diri untuk membaca semuanya. Di sana, ternyata suamiku sering bertukar pesan dengan seseorang. Kalian tahu siapa orang itu? Mereka kebanyakan wanita-wanita yang berusia ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang memiliki tubuh, ya seperti ibu-ibu pada umumnya, memiliki tubuh yang agak berisi, mungkin punya 2 atau 3 anak, dan umurnya tidak muda lagi. Kisaran umur 40 tahunan lah usianya mungkin. Dan ada lagi yang lebih membuatku terkejut. Ternyata suamiku juga bertukar pesan dengan wanita pria. Mungkin jika isi pesannya biasa saja, aku tidak akan merasa sesyok ini. Tapi kalian tahu tidak, isi pesannya membuat siapapun yang membaca akan bergidik ngeri. Mereka saling bertukar foto yang tidak senonoh. Benar-benar sangat menjijikkan. Belum lagi isi chat yang benar-benar aku tidak habis pikir sebelumnya. Dari sana aku baru tahu kalau suamiku sering booking wanita-wanita yang tidak benar. Tidak hanya wanita, namun juga wanita pria. Kupikir suamiku akan berselingkuh atau membooking wanita-wanita cantik. Tapi ternyata seleranya sangat benar-benar di luar dugaan. Yang dia booking seringnya ibu-ibu yang usianya sudah 40 tahunan. Tidak memandang fisiknya pun semuanya biasa saja menurutku. Tapi entah mengapa suamiku begitu berselera. Kalau hanya wanita mungkin masuk akal meskipun ibu-ibu. Tapi ini juga ada wanita pria yang aku sangat tidak menyangka. Suamiku doyan dengan jenis seperti itu juga. Kukira hanya puluhan chat yang semacam itu. Tapi ternyata sampai ratusan. Aku benar-benar sangat kesal membacanya. Hatiku begitu perih, hancur dan tidak karuan lagi rasanya. Aku bahkan tidak sanggup membaca semua itu sampai selesai. Baru sedikit saja sudah sukses membuat hatiku benar-benar sakit. Istri mana yang tak kecewa melihat suaminya di belakangnya seperti itu kelakuannya. Di rumah berlagak seperti suami dan ayah yang bertanggung jawab, tapi ternyata di luar melakukan sesuatu yang bukan hanya dosa, namun sudah tidak bisa dinalar lagi oleh pikiran, sudah di luar kewajaran. Isi chatnya sangat-sangat tidak senonoh. Aku pun hampir muntah dibuatnya. Setelah kurasa cukup untuk membaca semua isi chat itu, ketika baterai suamiku sudah agak berisi sekitar 15%, aku langsung membangunkan suamiku. Kubangunkan dia dengan emosi yang sudah menggebu-gebu di dalam dada. Kulemparkan HP itu di hadapannya karena aku memang sangat emosi. Siapa yang tidak emosi jika melihat suaminya seperti itu? Mas, ini apa? Tanyaku dengan nada yang agak tinggi memang, karena aku benar-benar emosi. Apa sih, Dek? Ini loh bukan Facebookku. Jawab suamiku waktu itu. Jadi dia tidak mengakui kalau itu bukan Facebooknya. Dia bilang itu Facebook temannya. Tapi aku tidak percaya. Aku juga tidak bodoh. Saat aku membaca chatnya dengan wanita-wanita tidak jelas itu, kudapati suamiku mengirimkan foto tidak senonoh pada mereka. Dan aku tahu betul kalau itu milik suamiku. Jadi sudah pasti, itu Facebook suamiku. Dia berbohong. Kamu jangan bohong, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Kamu tidak usah mengelak. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Ucapku dengan air mata yang sudah mengalir terus-menerus tidak bisa berhenti. Apa sih, Mas, kurangnya aku?
Apa sebenarnya yang kamu mau dan kamu cari? Kenapa kamu malah seperti ini di belakangku, Mas? Kenapa? Tanyaku lagi pada suamiku. Iya ya, Mas ngaku kalau itu punya Mas. Maaf ya dek, maaf. Kamu gak ada kurangnya. Tapi Mas gak bisa kalau melepas semuanya yang Mas gak bisa. Suamiku malah berkata maaf. Dia pikir dengan maaf bisa merubah semuanya. Tidak, aku sudah terlanjur kecewa. Apa saja Mas yang pernah kamu lakukan? Kamu sudah berzina Mas di belakangku, itu dosa besar. Ucapku pada suamiku kala itu. Namun dia malah menjawab seperti ini. Aku gak sampai zina loh dek. Aku cuma nyu sama mainin aja. Gak sampai berhubungan sama mereka. Suamiku berpikir kalau apa yang dia lakukan bukanlah dosa. Dia juga tidak merasa bahwa itu zina. Padahal seperti itu saja sudah sangat besar dosanya. Aku tidak tahu kenapa suamiku bisa berpikir demikian. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Karena aku merasa tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan aku juga sangat kecewa. Akhirnya aku langsung pulang ke rumah orang tua dari suamiku. Aku datangi rumah mertuaku. Dengan ayah mertuaku kuceritakanlah semuanya. Apa yang terjadi di rumah tanggaku dan apa yang suamiku lakukan. Ayah mertuaku sangat terkejut dan dia tidak menyangka. Bahkan beliau juga berkata kalau anaknya itu sudah melemparkan kotoran di wajah keluarga besarnya. Ayah mertuaku marah besar setelah mengetahui kelakuan anaknya sendiri. Dia sama denganku, tidak menyangka dan juga tidak mengira. Aku juga membawa bukti telepon suamiku, sehingga mereka dengan mudah percaya dengan ucapanku. Mereka tidak menuduhku hanya memfitnah, karena aku ada bukti yang jelas. Aku yang merasa sangat stres dengan kejadian ini bahkan sampai depresi. Aku harus ke psikolog untuk menenangkan diriku. Aku juga diberi obat supaya aku bisa jauh lebih tenang menjalani keseharian, sebab aku merasa benar-benar stres dan khawatir yang berlebihan. Aku yang dari luar tampak biasa saja, sebenarnya di dalam diriku ini menyimpan sesuatu yang membuatku benar-benar tidak sanggup. Kejadian demi kejadian membuat otakku ini serasa ngeblank. Pikiranku benar-benar seperti orang tidak waras. Pernikahan yang aku jalani selama 7 tahun tidak disangka. Di baliknya menyimpan rahasia yang begitu besar dan sangat menyakitkan bagiku. Setelah dari rumah mertuaku, aku menyuruh suamiku untuk berobat. Aku merasa dia itu memiliki kelainan jiwa. Sepertinya obsesinya itu tidak normal, tidak seperti orang pada umumnya. Namun setelah aku suruh seperti itu, dia malah berkata, kalau aku itu gak salah, aku suka seperti itu. Menurut aku itu sah-sah saja. Lagian kan aku gak berzina loh dek. Aku sebagai suami juga sudah melaksanakan kewajibanku menafkahi kamu baik lahir ataupun batin, juga anak-anak kita. Itu yang suamiku katakan. Dia merasa tidak bersalah dengan apa yang dia perbuat selama ini. Dia menganggap kalau apa yang dia lakukan itu bukan suatu kesalahan. Bahkan dia masih berpikir bahwa itu tidak dosa, itu tidak zina. Padahal itu sudah sangat dosa besar. Entah sudah berapa puluh ibu-ibu yang suamiku ajak seperti itu. Dan entah sudah berapa puluh wanita pria yang suamiku ajak untuk melakukan hal yang sama. Aku kalau mengingat semua itu benar-benar membuat kepalaku sakit. Aku benar-benar jijik sekali. Itu juga yang membuat mentalku jadi down. Aku merasa tidak berharga. Harga diriku seakan hancur dibuat oleh suamiku sendiri.
Aku yang selama ini berusaha menjaga diri dengan baik, menjaga kehormatan, menjaga marwah suamiku. Tapi ternyata suamiku sendiri yang menghancurkan harga diriku sehancur-hancurnya. Selama ini, aku selalu menjalankan tugasku sebagai istri dan sebagai ibu. Aku berusaha menjalankan semuanya sebaik mungkin. Kulayani suamiku, kuurusi anak-anakku, kuurusi rumah tanggaku. Tapi apa yang aku dapat? Pengkhianatan yang sangat menjijikkan dari suamiku. Saat ini, aku belum tahu mau bagaimana kelanjutan rumah tanggaku. Yang jelas, aku butuh waktu untuk menyembuhkan mentalku terlebih dahulu. Sebab jujur, karena hal ini, mentalku benar-benar terganggu. Aku butuh waktu supaya bisa kuat untuk menjalani semuanya. Sekarang, aku kembali ke rumah orang tuaku. Aku ingin menenangkan diriku. Sedangkan suamiku masih sama. Dia belum mau mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia merasa bahwa yang dia perbuat itu benar. Disuruh berobat pun dia tidak pernah mau. Suamiku memang benar-benar kelainan jiwa. Aku yang waras ini malah bisa-bisa ikut gila jika terus bertahan dengan laki-laki seperti itu. Dia pun pernah berkata kalau tidak akan pernah menceraikan aku sampai kapanpun. Kalau ingin bercerai, akulah yang harus mengurus semuanya, dia tidak mau. Perih, hancur, sakit, itu yang aku rasakan sekarang. Namun aku harus tetap bertahan demi ketiga anakku. Aku tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Aku harus bangkit, tetap semangat demi mereka bertiga. Yang jelas untuk saat ini aku masih butuh waktu untuk mengembalikan mentalku. Pelajaran hidup yang bisa aku ambil dari kisahku ini adalah jangan terlalu berharap dengan manusia dan jangan terlalu cinta dengan manusia, sebab manusia hanya akan membuat kecewa. Berharaplah dan cintalah yang besar kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Mungkin bunda-bunda di sini pernah mendengarkan kisah ini. Semoga bisa diambil pelajarannya ya bun. Semoga anak-anak kita terhindar dari pasangan-pasangan yang demikian. Jika ingin mencarikan jodoh untuk anak kita, ataupun mungkin ada yang sedang mencari pasangan, selidikilah dan cari tahulah siapa orang itu. Jangan hanya karena melihat latar belakang keluarganya, kita langsung percaya dan yakin begitu saja. Belum tentu. Karena individu itu masing-masing mempunyai sifat masing-masing. Jadi harus kita cari tahu sebelumnya, agar tidak terjebak seperti situasi dari pemilik kisah ini. Komentar yang santun ya bun, tulis pendapat kalian di bawah.